rapor merah 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di ibu kota. Di sini kita meng-highlight 10 permasalahan di Jakarta. Ya, 10 permasalahan tersebut termasuk janji politik Anies ketika naik menjadi Gubernur DKI Jakarta dan beberapa masalah krusial yang ada di Jakarta selama 4 tahun masa kepemimpinannya. Poin pertama salah satunya adalah terkait masalah penggusuran. Kita tahu Anies Baswedan naik menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan janji tidak akan menggusur paksa warga Jakarta dan akan menjalankan penggusuran sebagai cara-cara praktik-praktik yang sering terjadi di Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita meng-highlight permasalahan bahwa semasa masa kepemimpinan Anies tetap terjadi penggusuran paksa. Pada tahun 2017, 2018 sampai 2019, LBH Jakarta mengeluarkan laporan yang menjelaskan bahwa dalam masa kepemimpinan Anies tetap terjadi penggusuran yang melanggar asas hak manusia. Pola-pola serupa tanpa ada musyawarah dan juga pola-pola kekerasan melalui Satpol PP maupun oknum-oknum yang tidak berwenang seperti TNI itu tetap terjadi di masa kepemimpinan Anies. Nah, kita menghighlight di kasus penggusuran juga bahwa ada janji yang kemudian tidak ditepati oleh Anies Baswedan. Dia tetap membiarkan kasus-kasus sengketa lahan ada di Jakarta tanpa ikut campur dan dia tetap melanggengkan adanya peraturan yang pro terhadap penggusuran, yaitu peraturan Gubernur nomor 207 tahun 2016. Jadi kalau misalnya Anies memang benar-benar ingin menghapuskan penggusuran dari Jakarta, dia harus mencabut Pergub 207 2016 dan menggantinya dengan peraturan yang lebih humanis. Kalau tidak, dia sama saja membiarkan masalah penggusuran di Jakarta. Masalah kedua adalah terkait dengan pesisir. Ya, masyarakat pesisir seperti kita tahu terkait juga dengan reklamasi yang merupakan janji politik Anies untuk menghentikan reklamasi. Nah, pertama sekarang masyarakat pesisir sedang dalam ancaman ya dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang RDP 38. Di situ berbagai hak masyarakat tradisional, nelayan-nelayan tradisional itu dibatasi hanya untuk kepentingan pariwisata publik. Nah, kedua, masalah reklamasi yang kita tahu adalah tidak konsistennya Anies terhadap janji untuk menghentikan reklamasi. Kenapa? Karena Anies masih melanjutkan proyek reklamasi Pulau C, D, dan G. Walaupun dia kemudian mencabut beberapa izin reklamasi, tapi pencabutan itu tidak dilakukan dengan tata administrasi pemerintahan yang baik menurut kami. Jadi Anies seperti berkompromi masalah reklamasi ini dengan tidak total terhadap janjinya. Di sini kita mengutip janjinya. Kenapa dia menolak reklamasi? Ada tujuannya untuk lingkungan hidup dan nasib masyarakat pesisir. Dengan Anies membiarkan ada Pulau C, D, dan G, masyarakat pesisir nelayan tradisional yang menjadi klien kami itu tetap dirugikan. Dan kajian pemerintah sendiri menyatakan adanya pulau tersebut itu akan mempengaruhi dampak kerusakan lingkungan yang kemudian harus dibayar ongkosnya oleh pemerintah di kemudian hari. Nah, catatan kelima terkait dengan perumahan. Ya, kita tahu Anies dia punya slogan ya untuk menjamin ada rumah yang layak. Ya, ada program DP 0%, ada program penataan kampung gitu ya di Jakarta. Tapi catatan buruknya adalah communication plan yang dilakukan itu tidak sepenuhnya partisipatif dan bahkan tidak ada beberapa proyek yang memang tidak sesuai ekspektasi warga. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari prinsip hak atas tempat tinggal itu masih ada ancaman terhadap warga-warga yang dulu. Anies hanya pandai ngomong, tapi hasilnya tidak ada. Itulah yang disebut tong kosong bunyinya nyaring. Tong kosong bunyinya nyaring. Tong kosong bunyinya nyaring.